Nah, coba ya, ini pion-pion yang berwarna hitam ini kita analogikan sebagai mikroorganisme jahat, virus, bakteri, dan kawan-kawannya. Sementara yang putih ini adalah sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika mereka menyerang, kalau imunitas kita baik, kita sudah kenal juga dengan sosok-sosok jahat yang ada di sana, kita dengan mudah bisa mengeliminasi mikroorganisme jahat. Pemirsa, tahukah Anda, setiap detiknya tubuh kita itu selalu berusaha dijajah oleh mikroorganisme. Ada virus, ada bakteri, ada jamur. Mereka menjajah kita untuk mencari tempat hidup supaya mereka bisa tetap eksis. Namun sebaliknya, kita justru terancam kalau mereka bisa hidup di tubuh kita. Seperti sekarang ini, tubuh saya sedang dicoba dijajah oleh mikroorganisme. Ada virus, ada bakteri, ada jamur. Sayangnya, analogi yang saya sampaikan ini membuat tubuh saya basah. Tapi itu karena memang saya ingin menunjukkan bahwa tubuh manusia dilindungi dengan imunitas atau daya pertahanan. Untungnya, ketika tubuh kita diserang oleh mikroorganisme, ada sel tubuh kita atau protein yang bernama interferon yang tugasnya adalah menyerang balik atau memerangi para mikroorganisme tadi. Jadi sebenarnya tubuh kita relatif aman dari serangan virus, bakteri, atau jamur asalkan kita memiliki imunitas yang cukup baik. Gimana caranya? Kita ngobrol sesaat lagi. Pemirsa, tahukah Anda kalau di dalam tubuh kita ini sebenarnya sering kali terjadi pertempuran? Nah, pertempuran itu terjadi ketika ada serangan-serangan dari mikroorganisme jahat untuk masuk ke tubuh kita dan menyerang sel-sel tubuh kita sehingga kita mengalami sakit. Saya ingin coba menganalogikannya dengan papan catur ini yang sebenarnya merupakan miniatur dari peperangan yang nyata. Nah, coba ya, ini pion-pion yang berwarna hitam ini kita analogikan sebagai mikroorganisme jahat, virus, bakteri, dan kawan-kawannya. Sementara yang putih ini adalah sel-sel tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Jadi ketika mereka menyerang, kalau imunitas kita baik, kita sudah kenal juga dengan sosok-sosok jahat yang ada di sana, kita dengan mudah bisa mengeliminasi mikroorganisme jahat. Nah, untuk memenangkan pertempuran tentu dibutuhkan strategi yang sudah dirancang jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelum pertempuran itu terjadi. Sama halnya ketika tubuh kita membutuhkan strategi yang baik untuk meningkatkan imunitas agar kita bisa mengusir para penjajah-penjajah tadi dari tubuh kita. Salah satunya mungkin dengan mengonsumsi makanan-makanan yang baik, perilaku sehat yang baik, termasuk strategi imunisasi atau vaksin. Prof Amin, apa kabar Prof? Sehat? Alhamdulillah. Prof, jadi saya ingin tanya beberapa hal. Yang pertama soal imunitas. Apa itu sebenarnya imunitas? Dan bagaimana cara kerjanya untuk memproteksi tubuh kita? Oke, jadi sistem imun itu adalah satu sistem yang kompleks di dalam tubuh kita yang punya fungsi pertama bisa membedakan antara komponen di dalam tubuh sendiri dengan komponen yang datang dari luar. Apakah itu bakteri, jamur, virus, itu kunci dari sistem kekebalan. Nah, fungsi kedua adalah dia harus bisa setelah mengenali, dia bisa menangkap, membunuh, kemudian dikeluarkan. Jadi itu cara kerjanya. Dari mana kemudian kita dapat imunitas tadi, kekebalan tubuh tadi? Ya, jadi masih janin kita sudah diproses, sel-sel kita sudah harus mengenali mana komponen sel. Sehingga nanti ketika nanti setelah lahir, dia terpapar ke tadi ada bakteri, jamur, virus, dia bisa membedakan, oh ini bukan sel, ini harus dieliminasi. Supaya kenal, selain tadi memang faktor dari sejak di dalam kandungan, lewat apa? Bisa diperoleh secara alami atau diperoleh secara buatan. Yang alami? Yang alami adalah dia terpapar sendiri. Misalnya terpapar makanan, bakteri mulai masuk ke dalam saluran cerna, mulai tubuh bereaksi. Ya, oke. Kalau dia sistemnya bagus,
tidak sakit. Ya. Atau sakit sedikit, ringan, tapi sembuh. Recovernya cepat. Tuh. Begitu ya. Kalau yang dibuat itu artificial, kita berikan secara vaksinasi. Vaksin itu ya? Imunisasi. Bukan menjamin tidak akan terinfeksi virus atau terpapar mikroorganisme yang lain ya? Tidak dijamin 100%, tapi setidaknya kalau dia harus sakit, tidak berat. Tidak berat. Prof. Amin Subandrio, terima kasih atas waktunya di 50 Minutes. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama. Ya, terima kasih. 3 mitos yang berkembang di masyarakat seputar imunitas. Mitos, semakin aktif sistem kekebalan tubuh akan semakin sehat. Faktanya, respon imunitas yang terlalu aktif justru menyebabkan gangguan autoimun, lupus, dan rheumatoid arthritis. Mitos, terlalu banyak vaksin akan membahayakan tubuh. Faktanya, pemberian vaksin merupakan cara paling efektif untuk menghindari penyakit. Mitos, kurang tidur tidak berpengaruh pada sistem kekebalan tubuh. Faktanya, ada hubungan kuat antara tidur dan sistem kekebalan tubuh yang sehat. Tidur restoratif akan menyiapkan tubuh kita untuk bertempur melawan virus dan juga bakteri. Agar tubuh kita tidak mudah terserang penyakit, berikut 6 tips yang dapat dilakukan untuk memperkuat imunitas. Untuk meningkatkan imunitas kita adalah dengan membiarkan tubuh kita tetap bergerak. Jadi, pastikan hanya cukup 30 menit sehari untuk berolahraga dan minimal 3 kali dalam 1 minggu. Jangan kebanyakan. Tapi ingat, olahraga juga jangan berlebihan. Karena kalau olahraga berlebihan, justru membuat sistem kekebalan tubuh kita menjadi lemah dan kita sangat rentan terserang penyakit. Berikutnya, cuci tangan. Memang tidak ada hubungannya langsung dengan meningkatkan imunitas tubuh. Tetapi dengan mencuci tangan kita, dengan durasi 20 detik minimal di air yang mengalir, dengan sabun juga, paling tidak bisa membantu membuang atau mengusir virus-virus, bakteri, atau kuman yang ada di tubuh kita atau di tangan kita. Nah, berikutnya jangan lupa untuk merelaksasi tubuh kita dan juga pikiran kita. Kalau perlu mencari hal-hal yang membuat kita bisa tertawa lepas. Karena dengan tertawa itu, tubuh kita menahan laju pelepasan hormon kortisol dan juga adrenalin yang bisa memicu stres dan menggantinya untuk melepas hormon endorfin yang membuat kita bahagia. Jadi jangan lupa juga untuk bahagia. Jangan lupa juga untuk istirahat tidur yang cukup minimal 6 jam sehari. Ya, kalau bisa sih 8 atau 9 jam. Jangan dirapel ya, jadi harus straight langsung tidur 6-8 jam. Saya tidur dulu. Semangat dulu. Selanjutnya yang paling esensial adalah makan makanan yang bergizi. Lengkap nih, ada proteinnya, ada nasi, karbohidratnya, ada sayuran, terus ada juga buah-buahan yang sangat membantu untuk meningkatkan imunitas kita. Teman saya, Max Mandias, lebih tahu lagi nih, kira-kira zat makanan apa saja yang bisa membantu meningkatkan imunitas tubuh kita. Max, silakan. Hai Wahyu, hai semua yang di rumah yang lagi nonton, selamat datang. Di hari ini kita bakal masak-masak sehat. Tema hari ini menunya itu adalah namanya bean bolognese. Ya, jadi diasumsikan bahwa kayak proteinnya itu akan datang dari kacang. Dan karena temanya itu sebenarnya kan imunitas tubuh. Nah, kunci kesehatan buat imunitas tubuh ya, itu adalah keragaman nabati. Oke, jadi kita sekarang mulai satu persatu aja. Pertama kita ada dari sini ya, kacang hijau.
terus ada kacang koro, ya. Terus kita bakal pasta gluten free, ya, di sini yang warna-warni cantik banget. Oke. Kemudian ada jamur shiitake di sini, tapi juga teman-teman bisa pakai jamur apapun, lokal bisa pastinya, ya. Tempe yang udah saya pan fry, kemudian ada mighty mushroom, patty jamur dengan oat, ya, dari Burgreens. Kemudian terus ada daun jeruk di sini. Terus ada garam laut, lada hitam. Di sini ada soy protein. Terus kemudian di sini ada brown sugar syrup. Ada tomat, tomat puree, ya, oregano, brokoli, bawang merah, bawang putih, cabe opsional, ya, tomat merah, terong. Ada bayam horenzo, tapi ini juga bisa diganti pakai sayuran hijau apapun. Cuka apel, kalau misalnya nanti kita pengen buat dia lebih asam. Sama yang terakhir itu adalah flaxseed oil. Ya, jadi saya pengen membuat bolognese ini itu kaya omega 3 juga. Yuk sekarang kita masak. Oke, sambil sesekali diaduk, ya. Ya. Kacang ini kita food processor namanya. Jadi kita haluskan, bentuknya nggak bakal bentuk bulat-bulat kayak gini. Nggak perlu halus-halus, yang penting masih ada tekstur. Oke, nah ini proteinnya tinggi banget, ya, si kacang-kacang ini. Ada zat besi juga. Oke, kita masukin ya. Terong sama tomat sama brokoli juga, ya. Oke, nah sekarang kita bakal masukin satu lagi, itu adalah soy protein, ya. Soy protein ini tinggi banget proteinnya, saya bilang sekali lagi. Nah kemudian saya juga bakal masukin tempe, sama juga jamur shiitake di sini, ya. Kita masukin semua, yuk. Jamur shiitake biar lebih segar. Ya, sedikit cuka apel, sama saya bakal masukin brown sugar syrup, oke, bayam horenzo, ya. Oke, nah sekarang kita mau plating, ya. Saya cuci tangan ya, tadi udah cuci tangan, jadi jangan lupa cuci tangan juga untuk yang di rumah yang lagi nonton. Nah. Oke, coba kita lihat. Oh. Kita bakal pakai patty jamur dan oat, bisa dilihat ya, ada jamurnya, ada oatnya. Ya, ini penting banget untuk masuk. Jadi tadi kita udah masukin kurang lebih 13 jenis, ya, dengan kita masukin 2 patty jamur, ya, saya beli dari Burgreens. Nah ini bisa jadi 15 jenis sumber nabati, ya, dalam satu ini doang. Oke, so, ya, bisa dilihat, ya, bean bolognese kita udah jadi. Bahannya banyak, tapi buatnya sangat gampang. Ya, jadi jangan males di rumah, ya, mumpung lagi kita work from home semua, kita lagi banyak spend waktu di rumah, coba dibuat, ya. Semoga bisa dicoba dan semoga bisa bermanfaat buat keluarga. Itu aja. Sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Oke, itu tadi cara Max untuk menjaga atau meningkatkan imunitas kita lewat makanan-makanan yang mengandung nutrisi yang baik dari bahan-bahan nabati. Kalau kita nggak suka sayuran, gimana? Harus suka, atau paling tidak ada suplemen tambahan. Seperti yang sudah ada di depan saya ini, ada suplemen tambahan. Paling tidak, kalau untuk menghadapi situasi seperti sekarang ini dengan pandemi global coronavirus, ya suplemen dibutuhkan. Vitamin C dosis tinggi itu sangat bagus untuk menjaga imunitas kita supaya tidak, bukan supaya tidak ya, mungkin terpapar, terinfeksi bisa saja, tetapi mengurangi kadarnya supaya tidak terlalu parah. Apalagi tadi ya, kalau sudah ditemukan vaksinnya, sayangnya belum. Sambil menunggu, mendingan saya konsumsi vitamin atau suplemen dulu. Kita ketemu lagi di 15 Minutes berikutnya. Bye. Metro TV, knowledge to elevate.